Dulu ia pernah yakin kalau dirinya seorang jenius. Namun, mengingat kembali masa itu sekarang, rasa malunya begitu besar sampai seolah ingin menjerit gila. Bagaimanapun juga, kenyataannya saat itu ia benar-benar percaya dengan keyakinan konyol itu. Memang sejak kecil ia punya bakat yang membuat kepercayaan itu tumbuh. Ia bisa dengan mudah mempelajari hal-hal baru, dan perkembangan kemampuannya selalu jauh lebih cepat daripada anak-anak lain di sekitarnya. Namun, semua itu hanya berlaku di tahap awal saja. Begitu masuk ke tahap yang lebih serius, kecepatannya melambat, sampai akhirnya tidak berbeda dengan yang lain. Awalnya ia tak terlalu memikirkan hal itu. Ia menenangkan diri dengan berpikir bahwa hal itu wajar. Toh ia masih berkembang dan masih punya kesempatan. Ia tetap bersikeras bahwa ia seorang jenius. Namun pada akhirnya, kenyataan tak bisa lagi ia hindari. Ia harus menerima bahwa dirinya bukanlah jenius. Kesadaran itu muncul karena ia dipaksa berhadapan dengan sosok yang benar-benar jenius. Seorang dengan level yang mustahil ia samakan, apalagi lampaui. Sejak pertemuan itu, ia tersadar betapa rapuhnya ilusi yang selama ini ia peluk erat. Ia merasa seperti katak dalam tempurung yang mabuk akan rasa superior palsu, sementara jenius sejati telah terbang bebas di langit luas. Ia benci pada sosok itu. Setiap kali jenius itu mengucapkan kalimat enteng bahwa siapapun bisa mencapai hal yang sama asal berusaha keras, amarahnya mendidih. Ia tidak tahu apakah sosok itu benar-benar percaya dengan ucapannya atau sekedar meremehkan usaha orang lain yang tak sebakat dirinya. Yang jelas, kata-kata itu selalu membuatnya muak. Ketika orang lain menuding bahwa ia hanyalah iri, ia ingin membantah sekuat tenaga. Baginya, ia hanya membalas kata-kata menyakitkan itu. Namun, tetap saja, pandangan orang lain menganggapnya begitu. Bahkan ada yang merasa kasihan padanya, menyarankan agar ia berusaha sedikit lebih keras lagi. Karena dengan begitu, ia bisa jadi lebih baik dari sekarang. Namun ia tahu, dirinya sudah cukup baik. Standar yang terlalu tinggi bukanlah salahnya, melainkan milik si jenius itu. Tidak semua orang bisa sama seperti dirinya. Ia sadar betul bahwa ia tidak akan pernah bisa mencapai level itu. Pada akhirnya, di suatu pertempuran, ia hanya mampu mengucapkan satu kalimat lemah, agar mereka pergi. Sebuah lubang besar menganga di dadanya, dan meski rekan-rekannya panik mencoba menutup luka dengan sihir, serta menuangkan eliksir berharga, ia tahu semua itu percuma. Salah satu dari mereka menangis putus asa, memohon agar ia bertahan. Tangisan itu mengejutkannya, karena gadis yang selama ini sering bersitegang dengannya ternyata begitu peduli. Selama ini wajah menyebalkan dan kata-kata tajam gadis itu hanya menutupi kenyataan bahwa ia sebenarnya sudah terbiasa dengan kehadirannya. Namun ia menolak segala usaha penyelamatan itu. Suaranya serak karena darah yang terus mengalir ke tenggorokan, tapi ia masih memaksa berkata agar gadis itu menyimpan eliksirnya. Persediaan yang sedikit tak pantas dihabiskan untuk dirinya, karena ia paling mengerti kondisi tubuhnya sendiri. Mustahil ia selamat. Ia menegaskan bahwa dirinya akan mati. Bahkan sebelum dadanya tertembus, ia sudah siap dengan kemungkinan itu. Tubuhnya sudah hancur parah, dan ia tahu dirinya hanya memaksakan diri sejak awal. Rekan-rekannya sudah berkali-kali menyuruhnya mundur, namun ia tetap bersikeras ikut. Di tengah kondisi itu, suara dingin sosok yang dibencinya kembali terdengar. Orang itu menilai kematiannya tidak perlu terjadi,
bahwa tidak ada seorang pun yang harus melakukan pengorbanan seperti itu. Ia marah mendengarnya, merasa bahwa bahkan di detik terakhir hidupnya, sosok itu masih juga menyebalkan. Namun ia tahu betul kemampuan orang itu, lebih dari siapapun. Karena telah lama berjuang bersama, ia paling paham betapa mengerikannya kekuatan yang dimiliki sosok itu. Apa yang dianggap krisis bagi orang lain, mungkin hanyalah hal sepele baginya. Meskipun begitu, ia tetap teguh. Baginya, mati dengan cara ini lebih terhormat daripada mundur dalam keadaan cacat dan menjadi beban. Ia sadar, orang itu tak membutuhkan pengorbanannya, tapi ia tetap melakukannya. Dengan sisa tenaga, ia mendorong tubuhnya yang hancur ke depan, melindungi sosok itu dari bahaya, dan menerima tusukan fatal di dadanya. Ia lelah, pandangannya menggelap, suaranya makin pelan, dan tubuhnya semakin berat. Dari kejauhan, ia mendengar tangisan samar, lalu akhirnya sebuah kalimat singkat terucap dari mulut sosok yang ia benci sekaligus ia kagumi. Ucapan terima kasih. Ironisnya, itu adalah pertama kalinya ia mendengar kata itu darinya. Dan meski kesal karena datang terlambat, entah kenapa, hatinya tetap merasa lega. Ia bisa menutup matanya dengan sedikit kebahagiaan di ujung hidupnya. Demon Slayer, God of War, Master of All. Itulah sebagian dari sekian banyak gelar yang diberikan kepada Great Vermouth. Namun, dari semua itu, ada satu yang dianggap paling pantas. Hero, sang pahlawan. Sejak bisa berjalan, Eugene Lionheart sudah terbiasa mendengar kisah itu. Dongeng lama yang menceritakan petualangan Vermouth Agung bersama rekan-rekannya. Sienna si bijak, Anise si setia, Molon si pemberani, dan Hamel si bodoh. Setiap kali nama terakhir itu disebut, amarah membuncah dalam dada Eugene kecil. Ia sering berpikir seandainya ia bisa berbicara dengan lancar, bukannya sekedar ocehan bayi, ia akan membantah keras-keras. Bahkan sekedar menggerakkan tubuhnya dengan benar pun sudah cukup untuk melampiaskan kekesalannya. Ia terus membandingkan. Sienna disebut bijak, Anise dipuji setia, Molon dipandang pemberani, dan Vermouth diagungkan. Sementara dirinya, bodoh. Gelar itu seperti belati yang menusuk harga dirinya. Ia bahkan sering menduga, mungkin ada orang yang keliru menukar gelar, karena Molon yang dikenal lamban berpikir justru disebut pemberani. Menurutnya, seharusnya Molon dijuluki Molon si bebal, bukan yang lain. Dongeng itu selalu menekankan bagaimana Hamel iri kepada Vermouth, bagaimana ia menganggap Vermouth sebagai rival, meski tak seorang pun mengakui hal itu. Setiap kali bagian itu dibacakan, Eugene merasakan giginya gemertak. Ia yakin orang yang menulis cerita itu pasti seseorang yang pernah dihajarnya dulu. Tentu saja ia sadar, semua itu dibuat untuk dongeng anak-anak. Ceritanya harus sederhana, seru, dan punya pelajaran moral. Hamel pun digambarkan sebagai sosok yang keras kepala, selalu lari duluan, bahkan berani membantah Vermouth ketika harus memilih jalan di persimpangan menuju Kastil Demon King. Kisah itu kemudian menudingnya sebagai penyebab kelompok mereka hampir celaka karena jebakan. Namun bagi Eugene, semua itu omong kosong. Jebakan di dalam kastil iblis bukan sesuatu yang bisa dihindari hanya dengan kehati-hatian. Terkadang tak ada pilihan selain maju, meski tahu resikonya. Saat beranjak 10 tahun, Eugene sudah hafal isi dongeng itu. Ia menggenggam tinjunya setiap kali membaca bagian yang menyebut Hamel sebagai pembuat onar, kasar, dan bodoh. Ironisnya, bagian itu sedikit banyak memang benar. Dongeng itu lalu menutup kisah Hamel dengan pengorbanan. Diceritakan bagaimana di detik terakhir hidupnya,
Hamel yang penuh luka akhirnya mengorbankan diri demi rekan-rekannya. Dalam pelukarnya, ia dikisahkan menyesal karena tak pernah jujur. Bahkan sempat mengaku cinta pada Sienna, meminta doa Anis, memuji Molon sebagai prajurit paling pemberani, dan akhirnya menitipkan janji besar pada Vermouth agar mengalahkan Demon King. Membaca itu membuat Eugene tercekak. Ia tahu betul kenyataan tak pernah seperti yang dituliskan. Ia tak pernah mengaku suka pada Sienna, tak pernah meminta doa Anis, apalagi memuji Molon, dan Vermouth. Sumpah serapahnya kembali bergemuruh tiap kali nama itu muncul. Pada akhirnya, dengan kesal, ia menutup buku dan melemparkannya ke seberang ruangan. Ia merasa namanya dijual murah demi pelajaran moral anak-anak. Jutaan bocah telah diajarkan bahwa Hamel si bodoh hanyalah pembuat onar yang akhirnya menunjukkan hati mulianya di ujung jalan. Padahal kenyataan jauh berbeda. Dalam hatinya, Eugene mencaci Vermouth, Sienna, Anis, dan Molon. Bagaimana mungkin mereka membiarkan dongeng semacam ini tersebar? Sienna saja menangis hebat di saat kematiannya. Namun, nyatanya, nama baiknya tetap diinjak-injak. Akhirnya ia menyadari satu hal. Mungkin semua itu karena tak ada seorang pun menyangka Hamel akan bereinkarnasi dengan seluruh ingatan hidup terdahulunya. Reinkarnasi itu sendiri baginya adalah siksaan. Masa bayi tak ubahnya neraka. Otaknya kabur, tubuhnya lemah, tak bisa bergerak atau berbicara. Hidupnya hanya berkisar pada menghisap susu dan menatap mainan gantung di ranjang. Tak heran bila tatapan bocah 10 tahun bernama Eugene itu kini terlihat begitu gelap. Ia menghela debat berat. Bagi dirinya, reinkarnasi sebenarnya tak masalah, jika saja ia tak harus lahir kembali sebagai keturunan Vermouth. Lionheart, itulah nama keluarga yang ia warisi. Dan dari sekian banyak kemungkinan, kenapa harus keturunan musuh bebuyutannya? Orang lain mungkin menganggapnya sebuah anugerah, tapi Eugene tidak. Seumur hidupnya, ia ingin mengalahkan Vermouth. Meski tak pernah lantang mengakuinya, ia memang tak lepas dari bayangan orang itu. Namun sekeras apapun usahanya, ia tak pernah bisa menyamainya. Kini, setiap kali menatap potret besar Vermouth yang tergantung di dinding, amarah itu kembali berkobar. Wajah di lukisan itu sama persis dengan ingatannya. Dan ketika Eugene menatap bayangan dirinya di cermin, ia hanya melihat wajah bocah 10 tahun yang tak sama sekali mirip Vermouth, namun tetap diikat oleh nama Lionheart. Akhirnya, ia harus menerima kenyataan. Hamel si bodoh telah bereinkarnasi sebagai keturunan Vermouth Agung. Vermouth di masa hidupnya ternyata memiliki banyak selir selain istri sahnya. Bagi Eugene, hal itu mengejutkan. Vermouth yang dulu ia kenal adalah pria asketis, seolah tak tertarik pada perempuan. Namun di usia senjanya, ternyata ia berubah, memiliki 10 selir dan banyak keturunan. Hanya anak dari istri sah saja yang diakui sebagai garis utama, sementara sisanya dianggap cabang keluarga. Eugene sendiri lahir dari cabang sampingan itu. Meski demikian, keluarga cabang tidaklah miskin. Rumah besar keluarga Eugene berdiri megah, mewah dibanding desa sekitarnya, dan mereka tetap dihormati sesuai status. Sejak kecil, doktrin keluarga ditanamkan. Keturunan Vermouth tak boleh malas berlatih. Gimnasium besar dalam rumah keluarga Eugene menjadi buktinya. Gerhard Lionheart, ayah Eugene, sering tertegun melihat anaknya. Dari sikapnya yang terlalu dewasa untuk bocah, hingga tatapan tajam yang jauh dari kepolosan. Bahkan, setelah ibunya meninggal, Eugene tak pernah sekalipun menangis. Yang paling mengejutkan, bakat anak itu luar biasa. Terlalu luar biasa. Kadang Gerhard merasa takut. Eugene baru 10 tahun, tapi kekuatannya jauh melampaui orang dewasa. Pedang kayu berat berintip besi yang sulit dipakai orang dewasa sudah menjadi mainannya sejak umur 7 tahun. Awalnya Gerhard mengira itu hanya keras kepala bocah. Namun 3 tahun berselang, Eugene bisa mengayunkannya dengan mudah, bahkan menambah beban karung sandak jika merasa kurang. Boneka latihan pun sering hancur di tangannya. Gerhard hanya bisa menelan ludah tiap kali melihatnya.
Anaknya seakan monster dalam wujud manusia. Hubungan mereka pun rumit. Eugene terlalu keras kepala, kasar dalam berbicara, dan sulit dikendalikan. Gerhard tak kuasa menegurnya terus-menerus, apalagi ketika anak itu mulai meminta izin menggunakan pedang sungguhan. Gerhard menolak tegas. Ia menjelaskan bahwa pedang asli hanya boleh digunakan setelah upacara penerusan darah 3 tahun mendatang, sesuai tradisi keluarga Lionheart. Upacara itu adalah ajang bagi semua anak, baik garis utama maupun cabang, untuk menunjukkan kelayakan mereka. Bagi Eugene, aturan itu hanyalah cara agar cabang tak pernah bisa menyaingi garis utama. Ia sadar betul, meski tidak diucapkan, pesan yang tersirat jelas. Anak cabang tak akan pernah bisa melampaui anak utama. Gerhard menyimpan rasa bersalah dalam hati. Andai saja Eugene lahir di garis utama, mungkin nasibnya akan berbeda. Namun yang ada hanyalah kenyataan. Bakat yang luar biasa itu terkurung oleh aturan keluarga. Eugene tahu ayahnya sering merasa bersalah, dan ia tak segan meninggungnya. Kadang ia bahkan mengajak sparring ringan. Gerhard selalu menolak, takut dipermalukan oleh putranya yang masih 10 tahun. Eugene hanya bisa tertawa geli melihat ayahnya ketakutan. Sementara di hatinya, ia semakin yakin bahwa reinkarnasi ini memang sialan. Dalam legenda dan dongeng, sosok Vermouth bersama Holy Sword-nya selalu diceritakan sebagai pusat perhatian. Namun, di ingatan Eugene, pedang itu sama sekali tidak sehebat seperti yang digambarkan dalam kisah-kisah lama. Memang benar, pedang itu bercahaya terang, sangat berguna ketika mereka berada di dalam kastil Demon King yang gelap gulita. Tetapi pada dasarnya pedang itu lebih mirip sebuah lambang seremonial ketimbang senjata tempur sejati. Vermouth sendiri jarang menggunakannya, kecuali ketika menghadapi demon yang benar-benar merepotkan. Vermouth adalah seorang penguasa di segala jenis senjata, sampai-sampai dijuluki God of War dan Master of All. Ia bisa mengeluarkan berbagai macam senjata dari subspace miliknya kapanpun ia mau. Dan yang lebih menyebalkan lagi, selain ahli dalam pertarungan fisik, Vermouth juga sangat piawai dalam magic. Sementara Hamel, seumur hidupnya dulu, sama sekali tidak pernah belajar sihir. Ia mengakui dalam hati, mungkin kalau saat itu ia mencoba mempelajarinya, setidaknya ia bisa lebih baik daripada orang biasa. Tapi sebagai bocah yang sok jenius, sama sekali tidak terlintas dalam pikirannya untuk menekuni magic. Namun semua itu berubah sejak bertemu Vermouth. Pertemuan itu memecahkan delusinya sendiri. Hamel yang dulu merasa dirinya jenius, akhirnya sadar bahwa dirinya bukanlah apa-apa dibandingkan seorang jenius sejati. Kini sebagai Eugene, ia memandang tubuh barunya dan mendecak pelan. Dengan memori dari kehidupan sebelumnya, ia yakin bisa dengan mudah mencapai level kekuatannya yang lama. Tapi ia tidak mau berhenti di situ saja. Apa gunanya reinkarnasi kalau ia hanya mengulang pencapaian yang sama? Apalagi kali ini, ia lahir sebagai keturunan Vermouth. Ia meremas otot lengannya, merasakan betapa padatnya dan fleksibelnya tubuh barunya. Anak seusianya biasanya tidak mungkin memiliki tubuh sekuat ini. Cedera parah pun dapat sembuh dengan cepat tanpa meninggalkan bekas. Dulu tubuh Hamel sudah cukup bagus hingga membuat orang mengira dirinya jenius. Tapi tubuh baru Eugene berada jauh di atasnya. Ia menyadari, begitulah caranya Vermouth bisa menjadi sehebat itu. Ada rasa getir sekaligus kagum dalam dirinya. Kalau saja dulu ia punya tubuh seperti ini, namun ia segera menggeleng, membuang sia-sia penyesalan itu. Hidup lama Hamel sudah berakhir, tidak ada gunanya terus menoleh ke belakang. Namun satu hal yang masih membakar hatinya, warisan yang ia tinggalkan di kehidupan lamanya hanya berupa julukan hina, Hamel si bodoh. Sementara rekan-rekannya semua memiliki akhir yang jauh lebih mulia. Vermouth pulang ke Kekaisaran Kiel, menjadi bangsawan, dihormati sampai mati, bahkan mendapatkan pemakaman kenegaraan. Sienna, si penyihir jutek itu, berhasil menjadi kepala menara sihir termuda di Aroth. Bahkan murid-muridnya sekarang juga sudah naik menjadi kepala menara. Ennis, yang dulu sering membuatnya muat, malah dikanonisasi sebagai seorang santo di Kekaisaran Yuras, dan ajarannya bahkan dikutip dalam kitab suci tambahan. Yang paling membuatnya terbahak getir adalah Molon. Si tolol itu ternyata berhasil mendirikan sebuah kerajaan.
ia benar-benar bisa mengumpulkan para pengungsi dan membangun negeri dengan namanya sendiri. Namun yang paling tidak masuk akal bagi Eugene adalah kenyataan bahwa jika semua rekannya hidup dengan baik, kenapa Demon masih ada? Dulu, bersama mereka, Hamel sudah berhasil membunuh 3 dari 5 Demon King, lalu mati di kastil Demon King yang keempat. Pada saat napas terakhirnya, ia yakin Vermouth dan yang lain pasti akan menuntaskan misi itu. Namun ternyata, bukannya menghabisi mereka semua, Vermouth malah membuat sebuah sumpah aneh dengan para Demon King. Eugene menggertakkan giginya. Dunia memang damai selama 300 tahun, tapi bagi dirinya, semua itu terasa busuk. Lamunannya buyar ketika sebuah suara berat memanggilnya. Seorang pria paruh bada dengan wajah kaku menatapnya dari seberang kursi di dalam kereta mewah itu. Pria itu adalah Gordon, seorang kesatria setia keluarga besar Lionheart yang kini menjadi pengawalnya. Gordon bertanya, apakah ia gugup? Eugene menoleh, lalu mengakui bahwa memang ini pertama kalinya ia menuju ibu kota. Ia sempat melirik keluar jendela, mengingat kembali perjalanan panjang yang baru saja ia tempuh. Dari desa kecil ke kota, lalu melewati beberapa gerbang warp, hingga akhirnya tiba di pusat kerajaan. Gordon mengangguk memahami. Ia lalu memberi saran singkat bahwa kalau ia sudah merasa gugup sekarang, setiap hari di rumah utama nanti akan terasa lebih menyiksa. Nada suaranya datar, tidak ada sedikit pun rasa kepedulian. Eugene hanya menanggapinya dengan senyum kecil dan ucapan terima kasih. Ia tahu betul posisinya. Sebagai keturunan cabang, bahkan kesatria pengawal seperti Gordon pun ia harus perlakukan dengan hati-hati. Apalagi keluarga kecilnya sendiri, yang bahkan tidak dianggap ada oleh cabang-cabang lainnya. Tetapi pada akhirnya, ia tetap seorang Lionheart. Fakta bahwa mereka hanya mengirim satu kesatria untuk menjemputnya dan tidak mengizinkan ayahnya ikut, jelas merupakan cara halus untuk menunjukkan posisi keluarganya. Dalam hati, Eugene mendengus sinis. Semua ini gara-gara Vermouth yang menyebarkan benihnya kemana-mana. Ia lalu berpura-pura bertanya dengan nada santai tentang jumlah peserta upacara darah Lion tahun ini. Gordon menjawab bahwa termasuk dirinya, ada 6 orang dari cabang dan 3 dari garis utama. Eugene pura-pura terkejut, padahal ia sudah tahu sebelumnya. 1 anak dari istri pertama dan 2 anak kembar dari istri kedua. Sementara dari cabang, hanya 2 keluarga yang cukup diperhitungkan, sisanya lemah, termasuk dirinya. Eugene sendiri baru berusia 13 tahun, sehingga ia akan bersaing dengan anak-anak yang bahkan ada yang baru berusia 10 tahun. Ia kembali teringat wajah muram ayahnya, Gerhard, yang sebelumnya berpesan agar jangan mencoba menyaingi anak garis utama, karena ia pasti kalah. Tapi Eugene justru semakin penasaran. Ia ingin melihat sejauh mana kekuatan keturunan Vermouth di masa kini. Kereta akhirnya menembus hutan besar. Gordon memberitahu bahwa mulai dari situ, wilayah keluarga Lionheart sudah mulai. Dinding tinggi melingkari hutan, dan di jalan masuk, bendera putih dengan gambar singa perkasa, lambang Lionheart, berjajar megah. Eugene menunduk, menatap dadanya yang kosong tanpa lambang apapun. Hanya keturunan langsung yang berhak menyematkan simbol itu. Ia sempat terlintas pikiran bahwa jika dulu ia memiliki anak, mungkin keturunan Hamel juga akan berada di sini, tapi untungnya tidak. Karena kalau iya, mungkin penyesalan itu akan terasa lebih berat sekarang. Sesampainya di Ahol, Eugene diarahkan ke pavilion khusus untuk cabang. Di sana seorang pelayan muda bernama Nina menyambutnya. Gadis belia itu menyerahkan sebuah lonceng kecil, menjelaskan bahwa ia bisa membunyikannya jika membutuhkan sesuatu. Eugene lalu bertanya apakah ia akan sendiri di pavilion itu. Nina menjelaskan bahwa akan ada kerabat lain yang datang paling lambat 4 hari. Itu berarti ia akan terjebak sendiri untuk sementara. Ia kemudian memastikan ada tempat latihan di belakang. Nina, agak kekuh, mengiyakan. Eugene langsung menyatakan bahwa ia akan berlatih menggunakan pedang kayu, tanpa peduli apakah ia perlu izin keluarga utama atau tidak. Nina sempat ingin menanggapi, tetapi Eugene sudah tersenyum pelan dan melangkah menuju halaman latihan. Sang pelayan hanya bisa